Pemirsa, antisipasi tindak kriminalitas jalanan jelang Natal dan Tahun Baru digelar razia kendaraan dan penyakit masyarakat yang gencar digelar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Satu pemuda kedapatan membawa narkoba jenis ganja serta puluhan kendaraan diamankan karena melanggar aturan lalu lintas. Pemuda ini tidak berkutik saat digeledah polisi dan ditemukan satu paket kecil ganja yang disembunyikan di kantong celananya. Pemuda pembawa ganja ini kemudian langsung digelandang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, tim gabungan Polrestabes Makassar menggelar razia rutin kendaraan guna antisipasi tindak kriminalitas jelang Natal dan Tahun Baru di depan Mapolrestabes Makassar, Jalan Ahmad Yani. Polisi mendapat berbagai pelanggaran lalu lintas, diantaranya pemotor tidak memakai helm, berknalpot brong, bahkan tidak memiliki surat-surat kendaraan. Tidak hanya pelanggaran lalu lintas, remaja yang berboncengan tanpa menggunakan helm juga kedapatan membawa anak panah dan busur saat digeledah. Kita melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD di depan Mako Polrestabes Makassar, yang didahului tadi melaksanakan patroli dua tim di seluruh wilayah Kota Makassar menelusuri lorong-lorong. Setelah itu 24.00 pasukan Satari untuk melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan berupa razia kendaraan di depan Mako Polrestabes. Pada razia ini, 80 kendaraan roda 2 dan 9 kendaraan roda 4 berbagai pelanggaran lalu lintas diamankan, di mana mayoritas pelanggar menggunakan knalpot brong. Para pelanggar lalu lintas dijatuhi tilang di tempat, sedangkan seluruh barang bukti dan pemilik senjata tajam dan narkoba diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiyaksa, iNews melaporkan. Seorang pemuda diamankan warga usai diduga hendak menyerang seorang imam musola dengan menggunakan pisau. Ya, diduga pelaku nekat melakukan aksinya lantaran terganggu dengan suara yang keluar dari toa musola. Sejumlah warga berupaya mengamankan seorang pemuda yang diduga hendak melakukan penyerangan terhadap seorang imam musola di kawasan Condet, Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat malam. Insiden bermula saat korban yang merupakan imam musola Baitul Huda baru saja memimpin salat Isya. Korban yang beranjak keluar musola dengan menggunakan sepeda motornya tiba-tiba dihadang oleh seorang pemuda yang membawa pisau. Merasa hendak diserang, korban pun berupaya menangkis pisau yang dibawa oleh pemuda tersebut hingga membuat korban sempat terjatuh dan tertimpa sepeda motor. Diduga pelaku nekat melakukan aksinya lantaran merasa terganggu dengan suara dari toa musola. Saya sih nggak kenal pelakunya itu, emang sih masih anak muda, orangnya kelihatan sih baik kalau ngeliat dari wajah. Motifnya kalau dari desas-desus yang beredar di warga sini, dia itu kurang suka mendengar suara. Biasanya kan kalau di sini ada maghrib itu selalu baca rotib. Mungkin dia kurang suka mendengar suara speaker dari keluar. Guna kepentingan pemeriksaan pemuda tersebut dan korban langsung diamankan ke Polsek Kramat Jati, Jakarta Timur. Kini status pemuda tersebut telah menjadi tersangka. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, dua warga negara asing mengamuk di sebuah salon perawatan kuku di Badung, Bali. Keduanya menolak membayar biaya perawatan dengan alasan uang yang mereka bawa tidak cukup. Wanita warga negara asing ini terekam video amatir, mengamuk dan dengan kasar berteriak sambil memegang tangan seorang staf salon perawatan kuku di Badung, Bali. Ia dan rekannya menolak membayar usai melakukan perawatan kuku tangan dan kaki karena dirasa terlalu mahal. Di sisi lain, pihak salon menyebut kedua WNA tersebut sudah setuju dengan adanya biaya tambahan layanan sesuai dengan permintaan mereka. Keduanya beralasan hanya membawa uang Rp700.000, padahal biaya yang harus dibayar sebesar Rp935.000. Salah satu WNA sempat memberikan uang ke kasir, namun diambil kembali hingga terjadi saling tarik. Keduanya akhirnya bersedia membayar setelah lokasi ramai didatangi warga. Karena dia nggak mau bayar sebanyak itu, sedangkan pertama kali dia udah deal harga dan udah dikasih tahu gitu. Udah dikasih tahu, dia bilangnya ya saya bayar berapapun asalkan kuku saya buat yang terbaik seperti itu.
Tapi malahan di akhir pas mau bayar, dia bilangnya ini terlalu mahal, dia nggak mau bayar. Pertamanya dia deal harga 600 sih, cuma kita udah buat tangannya, dia ada ekstra lagi nambah, dia minta desain dan buat kuku yang baru gitu. Dia nambah lagi jadinya 935. Usai peristiwa tersebut, pihak salon membuat laporan resmi ke Polres Badung, Bali. Laporan kini masih didalami polisi. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya di mana kasus Muhyani yang membunuh maling kambing di Walantaka, Kota Serang, Banten ini akhirnya resmi dihentikan. Ya, pemirsa, perkara tersebut dipastikan tidak berlanjut ke pengadilan. Berdasarkan hasil gelar perkara, Kejaksaan Negeri Serang menemukan adanya pembelaan terpaksa atau nudwer yang menyebabkan Muhyani menusuk pelaku pencurian. Berkat surat ketetapan penghentian penuntutan atau SKP 2 yang dikeluarkan oleh Kejari Serang. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers yang diadakan Kejaksaan Tinggi Banten oleh Kepala Kejati Banten yang didampingi Kejari Serang dan Kapolres Serang Kota. Setelah adanya SKP 2, perkara tersebut dipastikan tidak berlanjut ke pengadilan. Sebagai kesimpulan, perkara tersebut dihentikan, yaitu dikeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan atau SKP 2. Dan tentunya kami menyerahkan kepada kejaksaan dan mari kita sama-sama hormati dan patuhi keputusan ini. Terima kasih. Muhyani ditetapkan menjadi tersangka setelah membela diri karena ada pencuri bersenjata tajam yang hendak mencuri kambing yang dijaganya. Peristiwa ini terjadi pada Februari lalu. Pada waktu subuh, Muhyani yang sedang menjaga kambing mendengar suara di kandang ternaknya. Setelah dicek, terdapat seorang pencuri yang sudah mengeluarkan golok. Karena takut dan panik, Muhyani lantas mengambil gunting berduel dengan pelaku. Muhyani berhasil melukai sang pencuri dengan gunting tersebut. Muhyani yang berteriak minta tolong kepada warga membuat pencuri kabur dan sempat dicari oleh warga namun tidak ditemukan. Namun pada pagi harinya seorang warga menemukan sang pencuri dalam keadaan tidak bernyawa. Belakangan diketahui pencuri tersebut bernama Waldi, warga kampung sebelah. Dari Serang, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Masih bersama ini siang, pemirsa, petugas gabungan dari BNN dan TNI Polri merazia sejumlah tempat hiburan malam di jalur Pantura Alas Roban Batang, Jawa Tengah pada Minggu hari tadi. Ya, pemirsa, petugas mendapati pengunjung karaoke yang membawa dan mengonsumsi tembakau gorila. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang merazia sejumlah tempat hiburan malam di jalur Pantura Alas Roban Batang. Dengan didampingi Satpol PP dan TNI Polri, petugas menyisir satu persatu ruang karaoke dan memeriksa para pengunjung. Petugas memeriksa barang-barang bawaan secara teliti untuk mencari barang-barang terlarang. Selain itu, petugas juga memeriksa pupil mata dan melakukan tes urin kepada para pengunjung serta pengelola karaoke. Petugas mengamankan seorang pengunjung karaoke yang kedapatan membawa tembakau gorila dalam plastik klip. Guna pemeriksaan lebih lanjut, yang bersangkutan dibawa ke kantor BNN untuk dimintai keterangan. Kita kampanye anti narkoba, kita perangi narkoba buat obrak, dan di sini telah ditemukan dan ada indikasi dia menggunakan positif jenis tembakau gorila. Razia ini rutin dilakukan petugas untuk menekan peredaran narkoba di tempat hiburan malam di wilayah Batang. Razia serupa akan terus dilakukan hingga perayaan malam tahun baru nanti. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Hilang kendali karena pecah ban, truk tanah menabrak sepeda motor di Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Pemotor yang terjepit di kolong truk meninggal dunia usai sempat dirawat di rumah sakit.
Evakuasi pemotor yang terjepit di kolong truk tanah di Jalan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten pada Sabtu malam berlangsung dramatis. Dibantu oleh warga, polisi berhasil mengevakuasi korban dengan mengangkat truk menggunakan forklift. Namun naas, korban yang sempat dirawat di rumah sakit akhirnya meninggal dunia. Kejadian bermula saat truk mengalami pecah ban dan hilang kendali sehingga menabrak motor korban. Korban terseret sejauh 32 meter bersama motornya dan baru berhenti setelah truk menabrak pembatas jalan. Korban ke lindas motor, kelindas lagi sama bumper mobil. Tadi posisinya korban ada di kolong mobil ya? Kolong mobil. Ya, kelihatannya sih ngebut. Ya, nggak tahan rem, makanya itu sampai kelindas. Sopir yang kabur usai kejadian kini masih dikejar polisi. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, aparat kepolisian menetapkan sopir bus PO Handoyo yang kecelakaan di tol Cikopo menjadi tersangka. Penetapan tersangka berdasarkan hasil gelar olah tempat kejadian perkara yang dilakukan Dirlantas Polda Jawa Barat dengan aparat kepolisian dari Resort Purwakarta pada Sabtu kemarin. Ditlantas Polda Jawa Barat bersama unit Laka Lantas Polres Purwakarta menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan maut bus PO Handoyo yang terjadi kemarin di Jalan Tol Cipali KM 72 exit Tol Cikopo. Dalam olah tempat kejadian perkara ini, polisi menggunakan alat 3 dimensi di 20 titik sebelum dan sesudah bus mengalami kecelakaan. Dari hasil olah tempat kejadian pertama, petugas mengatakan kecelakaan terjadi akibat kecepatan bus di atas 40 km per jam dan minimnya pengereman. Selain itu, minimnya pengetahuan sopir terkait medan jalan diduga jadi penyebab kecelakaan. Ini tentunya banyak faktor yang menyebabkan bisa ketidakpahaman dari supir terkait dengan geografi jalan ataupun dari sisi kendaraan. Apakah kendaraan itu mampu ataupun bisa untuk dilakukan pengereman. Hari ini kita juga secara kontinu melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan dan berkoordinasi dengan ATPM. Apakah sistem rem dari kendaraan tersebut dalam keadaan baik. Tentunya kita ingin memastikan betul apakah penyebab dari terjadinya kecelakaan yang Kecelakaan maut bus PO Handoyo jurusan Yogyakarta Bogor terjadi saat bus berjalan dari arah Cirebon menuju Jakarta. Bus keluar tol Cikampek Lama atau Cikopo untuk mencari penumpang. Namun sebelum tiba di gerbang tol Cipali mengalami kecelakaan. Akibat kecelakaan ini 12 orang tewas dan 7 orang terluka. Sementara untuk sopir bus PO Handoyo, Rinto, kini diamankan di Polres Purwakarta. Namun statusnya belum jadi tersangka. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, angin kencang puting beliung mengamuk di Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Ya, pemirsa, akibatnya 2 rumah adat khas Toraja Porak-Poranda dan 2 rumah milik warga rusak parah, di mana kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Hujan deras disertai angin kencang menerjang kawasan Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Angin juga memporak-porandakan 2 rumah adat lumbung padi dan merusak 2 rumah warga di Lembang Buntulobo, Kecamatan Sesean, Toraja Utara. Warga tidak menduga karena hujan dan angin kencang datang secara tiba-tiba. Imbas fenomena alam ini, aliran listrik ikut padam. Terjadi musibah puting beliung di mana menghancurkan 4 buah bangunan terdiri dari 2 lumbung dan 2 rumah warga. Terus jalan juga ada sarana transportasi dan penerangan terputus karena pengaruh banyaknya pohon yang tumbang di wilayah kami. Beruntung tidak ada korban jiwa. Hingga saat ini, intensitas curah hujan di Toraja Utara masih tinggi. Warga pun diimbau untuk tetap waspada. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufrito Napa, iNews melaporkan. Inilah kondisi sesaat setelah pikap yang mengangkut rombongan kader partai terbalik di Jalan Provinsi Desa Curug, Kecamatan Kelari, Karawang, Jawa Barat. Pikap yang membawa rombongan caleg PDI Perjuangan ini hendak menghadiri pertemuan dengan calon legislatif DPR RI dari PDI Perjuangan di wilayah Jatiluhur, Purwakarta. Warga yang melihat kejadian ini langsung membantu evakuasi para korban. 11 orang mengalami luka ringan dan langsung dilarikan ke rumah sakit.
sama ini nggak kerasa padahal bagi saya yang diwakilkan teman saya. Oh, Bapak yang sempat yang ngebantuin itu. Apa tangannya? Iya. Berarti yang di sini 2 orang, Pak ya? 2 orang. Yang satu itu pedagang itu yang kena. Berarti sempat kesenggol gitu ya? Kayaknya. Terbaliknya pickup pangkut rombongan kader partai ini diduga terjadi karena mobil sempat oleng saat berada di jalan turunan dan menyenggol seorang pengendara. Namun kecelakaan telah ditangani unit laka lantas Polres Karawang. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahrudin, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Minggu pagi mengikuti kirap budaya Niti Laku di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ganjar berjalan kaki bersama ribuan sivitas akademika UGM dengan mengenakan baju adat Kalimantan. Ganjar Pranowo sebagai calon presiden nomor urut 3 yang diusung oleh Partai Perindo mengikuti kirap budaya Niti Laku dari Bundaran UGM menuju Balairung UGM pada Minggu pagi tadi. Kirap Niti Laku digelar sebagai rangkaian kegiatan Dies Natalis ke-74 UGM. Ganjar berjalan kaki bersama ribuan sivitas akademika UGM dengan mengenakan pakaian adat Kalimantan yang ia beli usai berkunjung dari IKN. Melalui kegiatan Niti Laku agar masyarakat tidak melupakan sejarah. Ingat sejarah, selalu ingat pesan guru-guru kita karena kita pernah belajar di sini. Dan unit di sini itu kampus itu bersatu dengan kampung dan itu dimulai dari keraton. Jadi kita tidak pernah melupakan sejarah itu. Biar kita menjadi orang yang belajar. Sementara pemirsa, calon wakil presiden Mahfud MD berkunjung ke Kota Padang, Sumatera Barat. Salah satu agendanya adalah menghadiri acara wisuda ke-133 Universitas Negeri Padang. Mahfud datang bersama rombongan dan juga turut didampingi Deputi Politik 5.0 tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud Andi Wijayanto. Ilmiah terhadap wisatawan dengan tema bela negara sebagai wujud patriotisme dalam merawat NKRI. Sebelumnya pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo meresmikan kantor Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Laskar Ganjar Pranowo di Kayu Ringim, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ratusan relawan terlihat memadati kantor dan meneriaki Ganjar Presiden 2024 mendatang. Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut 3 meresmikan kantor Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Laskar Ganjar Pranowo di Kayu Ringin, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ratusan relawan memadati di luar gedung sambil meneriaki Ganjar Presiden 2024 mendatang. Usai meresmikan kantor DPP, Ganjar mengatakan dengan dukungan relawan yang besar, semoga nantinya diharapkan mendapatkan hasil yang maksimal. Sudah cukup lama dan hari ini kita resmikan, mudah-mudahan disinilah tempat Bapak Ibu berkumpul, disinilah tempat Bapak Ibu berkomunikasi, disinilah tempat Bapak Ibu membantu mendengarkan apa yang menjadi suara rakyat. Catat satu-satu, kerjakan baik-baik dengan menjaga kesopanan dan insya Allah kita akan bergerak bersama rakyat. Ketua DPP Laskar Ganjar Pranowo optimis calon presiden nomor urut 3 akan menang telak di Kota Bekasi. Pasalnya, melihat relawan yang begitu antusias menyambut Ganjar saat meresmikan kantor DPP. Diketahui Ganjar Pranowo dalam kampanyenya di Bekasi mendatangi beberapa lokasi, di antaranya lari pagi bersama komunitas lari, menghadiri senam pagi bersama relawan Formi, menghadiri turnamen Mobile Legends, kunjungan ke Pasar Jati Asih, dan ke pesantren Kiai Haji Sirojul Munir. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Istri Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yaitu Siti Atiko dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto memulai safari politik di Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan mengikuti lomba lari Semarang 10K.
Hal ini dilakukan keduanya untuk mendukung komitmen program Gerak Cepat Ganjar Mahfud. Komitmen Gerak Cepat Satset Ganjar Mahfud bukan hanya sekedar moto, tetapi juga harus dibuktikan dengan sistem kerja yang satset. Tentu saja kerja satset membutuhkan fisik yang kuat. Dibuktikan dengan istri calon Presiden Ganjar Pranowo Siti Atiko dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto turut rajin berolahraga agar memiliki tubuh yang prima. Atiko dan Hasto berlari maraton bersama pelari lokal maupun internasional di Lomba Lari Tahunan Internasional Semarang TNG. Diketahui Hasto dan Atiko mengikuti perlombaan ini sebelum memulai safari politiknya di wilayah Jawa Tengah dan berakhir di Jawa Timur. Tapi kemarin hari Jumat sempat lari di GBK itu malam-malam 8 kilo. Udah lama nggak lari di Semarang, gimana tadi Bu bisa keliling Semarang lagi? Kangen sama tanjakannya. Tadi kan datar semua ya, tapi luar biasa sih, selalu bikin kangen kalau Semarang. Ya kalau olahraga karena itu biar tubuh kita fresh, jadi... Sementara pemirsa, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto hari ini berziarah ke makam Bung Karno. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto akan berziarah ke makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur siang ini. Pengamanan dikerahkan untuk meningkatkan keamanan di makam Bung Karno, namun tidak ada penutupan akses bagi peziarah lainnya. Usai berziarah, Prabowo rencananya akan menghadiri acara relawan di Blitar. Calon Presiden Prabowo Subianto mendapatkan kritikan tajam ketika videonya di acara internal Partai Gerindra. Dalam video tersebut, Prabowo menyebut umpatan ndas muete saat memberikan sambutan. Seketika, kalimat umpatan ndasmu etik menjadi viral di media sosial. Kalimat tersebut diucapkan calon Presiden Prabowo Subianto dalam acara internal Partai Gerindra. Kalimat itu diucapkan diduga menyinggung pernyataan Anies yang menyinggung soal putusan Mahkamah Konstitusi dan Majelis Kehormatan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Dalam debat perdana Capres, calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto terpancing emosi usai mendapat pertanyaan dari calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan tentang putusan MK soal batas usia Capres dan Cawapres. Terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian, Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13. Selain dari Anies Baswedan, calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga sempat bertanya kepada Capres Prabowo Subianto terkait komentarnya terhadap putusan MK yang melahirkan MK-MK. Tapi dalam konteks kekinian saya terpaksa, ini mohon maaf Pak, ini terpaksa sekali saya harus bertanya, apa komentar Pak Prabowo terhadap putusan MK yang melahirkan MK-MK itu? Itu aja. Kini setelah video ucapan Prabowo viral, kritikan pedas pun langsung dilayangkan netizen kepada Prabowo. Rata-rata menyebutkan bahwa Capres Prabowo telah melakukan blunder. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Bawaslu DKI Jakarta menyimpulkan kepala desa dan perangkat desa yang menghadiri Deklarasi Nasional Desa Bersatu melanggar Undang-Undang Pemilu. Bawaslu akan memberi peringatan serta sanksi pada peserta dan penyelenggara acara tersebut. Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta menyatakan acara Silatnas Desa Bersatu yang dihadiri Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka di Istora Senayan Jakarta telah melanggar undang-undang. Bawaslu menilai kegiatan ini melanggar pasal 29B dan 51B Undang-Undang tentang Desa. Sebelum diputuskan melanggar undang-undang, Bawaslu telah memeriksa 8 saksi diantaranya Abdesi dan pihak pelaksana. Dengan demikian, kami Bawaslu Provinsi DKI Jakarta akan memberikan peringatan
kepada AMDESI atau Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, kemudian DPN PPDI, Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Indonesia, lalu DPP PPDI, Persatuan Perangkat Desa Indonesia, dan Aksi Asosiasi Kepala Desa Indonesia agar tidak melakukan kegiatan yang sama di kemudian hari dan merekomendasikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Acara silaturahmi nasional perangkat desa yang dihadiri Cawapres Gibran Rakabuming Raka berbuntut panjang. Tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud mencium aroma pelanggaran pada acara yang digelar pada tanggal 19 November yang lalu. Pada tanda pengenal peserta ditemukan tulisan Desa Bersatu Deklarasi Nasional mendukung Prabowo Gibran. Padahal, sesuai Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2023, perangkat desa dilarang terlibat kampanye dan mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo terus memberikan perhatian dan dukungan terhadap keadilan dan juga kesejahteraan untuk rakyat kecil. Salah satunya yaitu mendampingi persidangan kasus pencurian dengan kekerasan yang disertai perkosaan terhadap SPG showroom mobil di Pengadilan Negeri Kota Bekasi, Jawa Barat. Sementara di Bandung, Jawa Barat, Caleg DPR RI Dapil Jabar II Partai Perindo menggelar pembekalan kepada Caleg DPRD Jawa Barat, pengurus dan relawan. RPA Partai Perindo kembali menghadiri sidang terdakwa R dan J, pelaku pencurian dengan kekerasan disertai perkosaan terhadap SPG showroom mobil di Pengadilan Negeri Kota Bekasi, Jawa Barat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nur Iswadi SH dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum ini ditunda. Sidang ditunda karena restitusi yang diterima oleh Jaksa Penuntut Umum masih kurang jumlahnya. Kami berharap Jaksa Penuntut Umum membuat tuntutannya sesuai dengan yang paling berat, yang paling maksimal kepada kedua pelaku. Dan kami juga mengatakan saat ini tidak ada damai untuk mereka. Penundaan hari ini akan diberikan sidang tuntutannya Senin depan. Harapan kami adalah putusan yang paling tertinggi, yaitu kami harapkan dari 10 tahun. Sementara caleg DPR RI Dapil Jabar II dari Partai Perindo Deden Samsudin Saleh menggelar pembekalan kepada caleg DPRD, pengurus dan relawan di Sukamandi, Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Kita sosialisasi tentang Perindo, bagaimana caranya sesuai komitmen saya dengan Pak Hate bahwa untuk membesarkan dan memenangkan Partai Perindo di seluruh Indonesia, khususnya Dapil Jabar II, Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Partai Perindo yang mendukung Ganjar Mahfud akan terus turun ke masyarakat untuk menampung aspirasi dan memberikan solusi untuk Indonesia sejahtera. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan warga yang tergabung dari Majelis Ormas Islam menggelar aksi damai bela Palestina di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat pagi ini. Ya, pemirsa, aksi ini digelar karena genosida di Gaza belum juga berakhir. Ya, pemirsa, inilah situasi terkini dari depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, di mana saat ini massa yang tergabung dalam Majelis Ormas Islam atau MOI ini tengah menggelar aksi damai untuk membela dukungannya terhadap Palestina. Di mana hingga saat ini juga orasi ini masih terus disampaikan oleh sejumlah massa untuk menyuarakan dukungannya terhadap Palestina. Pemirsa, di mana dapat kami sampaikan juga bahwa ini memang massa ingin menyuarakan tuntutannya terhadap kemerdekaan Palestina. Di mana dalam tuntutannya massa aksi ini juga menuntut sebanyak 7 tuntutan begitu yang disuarakan oleh para massa aksi, di mana 2 diantaranya ini merupakan mengutuk veto yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap resolusi gencatan senjata untuk kemanusiaan di Gaza, dan juga ini untuk yang mana ini juga disetujui oleh mayoritas anggota PBB. Dan yang kedua ini juga memprotes keras Amerika Serikat atas dukungan penuhnya baik melalui dana maupun juga militer yang dikirim begitu untuk pasukan Israel. Di mana dapat kami sampaikan juga bahwa memang tadi kami juga selama berada di sini, ini massa aksi juga menuntut untuk memboikot produk-produk yang dibuat oleh Israel. Dari Jakarta, salam rahmat Iriansyah Wahyudi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, dukungan terhadap warga Palestina juga mengalir di berbagai daerahnya. Di Bengkulu, doa bersama dan penggalangan dana digelar untuk membantu warga Palestina yang menjadi korban agresi militer Israel. Allah hari ini menjadi
Prihatin atas penderitaan warga Palestina yang menjadi korban agresi militer Zionis Israel, sejumlah warga yang tergabung dalam organisasi wanita Islam Provinsi Bengkulu menggelar solidaritas berupa doa dan penggalangan dana untuk Palestina. Aksi solidaritas tersebut berupa sholat gaib, zikir dan doa, serta penggalangan dana, dan juga penjualan berupa syal dan stiker Free Palestina yang hasilnya didonasikan langsung kepada warga Palestina. Dengan adanya kegiatan ini, masyarakat Bengkulu dapat peduli dan selalu mendoakan untuk keamanan Palestina, untuk kedaulatan Palestina yang mudah-mudahan berakhirlah penderitaan saudara-saudara kita di Palestina. Bantuan yang terkumpul sebesar lebih dari 25 juta rupiah akan diserahkan ke organisasi wanita Islam pusat di Jakarta dan langsung akan diserahkan ke perwakilan organisasi yang ada di Palestina. Dari Bengkulu, Endro Tiwirawan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, 2 orang wanita mengalami luka setelah digigit anjing liar di Desa Aikbange, Asahan, Sumatera Utara. 1 orang diantaranya sempat pingsan akibat penyerangan tersebut. Dua wanita terkapar lemas, bahkan salah satunya pingsan di sebuah teras rumah warga. Mereka adalah pegawai yang tengah survei ke Dusun 4 Desa Aikbange, Asahan, Sumatera Utara. Tanpa disangka, mereka diserang anjing liar. Salah satu dari wanita tersebut mengalami luka di bagian kakinya karena digigit. Warga desa pun langsung membawa korban ke puskesmas terdekat. Anjing dari mana kan gitu, langsung gigit ibu itu. Langsung kita tolong sama masyarakat lah Pak. Kita fasilitasi ambulan, kita suruh ngantar ke rumah sakit. Usai menggigit korban, warga lainnya langsung memburu anjing dan menangkapnya agar tidak terjadi menimbulkan korban kembali. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang libur Natal dan Tahun Baru, pemesanan penginapan di sejumlah daerah meningkat, terutama di kota-kota tujuan wisata. Seperti di Malang, Jawa Timur, pemirsa, peningkatan okupansi hotel paling banyak dilakukan pengunjung di pusat kota. Natal dan Tahun Baru menjadi momen liburan panjang yang ditunggu masyarakat. Di Malang, Jawa Timur, pemesanan hotel-hotel di pusat kota saat ini mengalami peningkatan. Menyambut kedatangan pengunjung, pengelola hotel selain berbenah juga menyiapkan paket khusus, baik untuk kamar maupun atraksi. Untuk saat ini masih available untuk kamar-kamar di Hotel Tugu Malang. Lebih baik jauh-jauh hari bisa reservasi yang jelas supaya kami bisa menyiapkan kamar sesuai yang dituturkan. Di Yogyakarta, okupansi salah satu hotel telah mencapai 90%. Yogyakarta menjadi destinasi wisata favorit saat libur Natal dan Tahun Baru. Diprediksi pemesanan penginapan akan terus meningkat hingga mendekati malam Tahun Baru. Kenyamanan yang pertama lah ya, kenyamanan, terus dekat kemana-mana, fasilitas itu yang lebih utama gitu. Apalagi kita di sini kan membawa keluarga ya. Nah, terutama di hotel ini itu sangat penuh. Wahana semua sudah lengkap, jadi anak-anak nggak perlu kemana-mana, sudah nyaman tinggal di sini. Perayaan Natal dan Tahun Baru membawa berkah bagi pengelola hotel dan juga penginapan serta pelaku pariwisata lainnya. Namun, momen ini diimbau agar tidak dijadikan aji mumpung bagi pelaku pariwisata untuk menaikkan harga di atas standar. Dari Malang dan Sleman, Yogyakarta, Denny Irwansyah, Gali Wisma, iNews melaporkan. Pemirsa, selain penginapan, transportasi seperti pesawat juga mengalami peningkatan penumpang. Ya, di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, pemirsa, kenaikan angka penumpang dipengaruhi oleh keberangkatan wisatawan atau pemudik awal. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dipadati oleh wisatawan domestik yang hendak berlibur ke sejumlah daerah. Selain pelajar, calon penumpang juga didominasi keluarga yang hendak mudik di awal untuk merayakan Natal dan Tahun Baru di kampung halaman mereka.
saya ambil lebih awal karena tiketnya lebih murah. Kalau misalnya semakin, apalagi akhir tahun, tiket itu biasanya lebih naiknya lebih tinggi. Jadi saya memilih untuk ambil lebih awal karena harganya. Pemudik memilih berangkat di awal untuk menghindari kepadatan penumpang dan agar tidak kehabisan tiket perjalanan. Puncak arus keberangkatan diperkirakan terjadi pada Jumat 22 Desember dan Jumat 29 Desember 2023. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, di era digital, bertransaksi keuangan semakin mudah, salah satu jual beli termasuk di warung kaki lima. Semakin mudahnya akses juga diikuti dengan berbagai risiko kejahatan digital. Oleh karena itu, pemirsa, masyarakat diimbau menjaga keamanan akun digitalnya masing-masing. Satset, mudahnya kini bertransaksi dengan layanan digital perbankan. Era digitalisasi kini berpengaruh besar pada berbagai aspek kehidupan, di antaranya aktivitas keuangan. Salah satu kemudahan yang mengubah pola hidup sehari-hari adalah transaksi non-tunai, yang kini sudah bisa dilakukan dari restoran mewah hingga warung kaki lima. Membantunya seperti apa nih, Mbak? Bantunya seperti ya gampang, mudah itu. Kalau orang bawa cash itu bisa pakai scan gitu. Bagusnya ya itu kalau nggak bawa duit aja, nggak bawa uang cash gitu, jadi enak gitu. Jadi enak ya. Selain itu pernah ada trouble selain 16.000 misalnya ada trouble masalah? Nggak ada. Jarang ya? Jarang. Cenderung lancar ya? Iya, lancar. Berbagai layanan digital terus digalakkan sejumlah bank untuk memudahkan masyarakat. Salah satu bank yang terus meningkatkan layanan digitalnya adalah Bank Rakyat Indonesia. Bank plat merah ini memberi berbagai kemudahan akses dengan ekosistem digital. Membuat rekening, bertransaksi jual beli, bahkan memantau berbagai aktivitas keuangan bisa melalui genggaman tangan. Kemudahan akses bertransaksi kini dirasakan berbagai lapisan masyarakat berkat transformasi digital perbankan. Benefitnya banyak banget ya, karena kan cashless, jadi kita nggak perlu tangan kotor megang uang lagi. Terus lebih ringkes, sebenarnya kalau pagi-pagi buru-buru mau beli sarapan ya di stasiun tinggal scan aja selesai. Namun di tengah kemudahan akses, risiko kejahatan digital juga bermunculan. Salah satu yang wajib dijaga adalah keamanan email dan nomor telepon yang kerap digunakan untuk mengautentifikasi akun digital. Tetapi bagi setiap orang ada data yang berharga. Apa itu? Kredensial. Jadi kredensial itu satu, terutama kredensial email. Kredensial email itu harus dijaga karena menjadi basis untuk kredensial lain. Kredensial email kamu jadi basis untuk buka IG, buka Facebook, buka Twitter, untuk internet banking atau apa. Sehingga kalau kredensial email kamu diambil alih, itu sangat rentan akun-akun lain diambil alih. Nah, selain email yang harus dijaga adalah nomor telepon. Karena secara de facto hari ini nomor telepon itu dijadikan sebagai basis kredensial seperti email kekuatannya. Jadi banyak orang cuma berdasarkan nomor teleponnya dia bisa buka mobile banking atau internet banking. Nah, dua hal ini harus dijaga. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada risiko kejahatan digital. Jangan mudah tergiur promo atau mengklik berbagai penawaran serta permintaan identitas sebelum memastikan keamanannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan warga Alor NTT berkumpul di kawasan pantai Desa Alor Kecil, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor NTT. Mereka datang bersama-sama untuk menikmati momen langka, yaitu fenomena air laut dingin. Yaitu fenomena air laut yang berubah jadi dingin bak di lemari pendingin. Mereka yang datang menikmati momen langka ini pun selain hanya ingin berendam menikmati dinginnya air laut, namun hampir sebagian warga Alor memanfaatkannya untuk mengais rezeki dengan berburu ikan-ikan kecil yang mati. Tidak hanya ibu-ibu, anak-anak pun turut serta bergembira mengumpulkan ikan-ikan kecil yang mati akibat tak tahan dengan air laut yang berubah dingin. Tak pelak dalam sehari ia mampu menampung 1 ember ikan mati. Ikan tuh. Terus ada ikan kepapan juga satu-satu. Itu ikan habis jual kok atau pulang? Ya, ada satunya over, kita makan.
Fenomena air laut dingin ini hanya terjadi sekitar 1 jam, yaitu mulai jam 12 WITA dan berlangsung selama 3 hari berturut-turut. Dari Alor NTT, Dani Manu, iNews melaporkan. Pemirsa, bermain di pasir putih di tepi pantai ini sudah biasa, tapi bagaimana Pram dan pemirsa ini jika ditemani dengan lumba-lumba liar di pantai lepas? Ya pemirsa, nah di Alor, Nusa Tenggara Timur, pemirsa berdeparan dengan fenomena air laut dingin. Sejumlah lumba-lumba mendekati ke area tepi pantai. Keseruan air laut dingin di bulan ini sangat terasa, apalagi tepat di waktu libur akhir pekan, warga berbondong-bondong datang menyaksikan lumba-lumba di laut secara dekat. Sensasi ini lebih terasa dengan menyewa perahu dan mengitari laut guna mengabadikan atraksi lumba-lumba. Serasa tak peduli dengan perahu yang lewat, lumba-lumba itu juga tampak asyik berlomba berebut ikan-ikan mati, sehingga kadang mereka sampai ke tepian pantai. Akibat adanya fenomena air laut dingin, banyak dari ikan-ikan kecil mati yang dimanfaatkan kelompok lumba-lumba untuk dimakan. Tapi kalau saat kejadian ini sering banyak yang pakai perahu kan? Sering ya? Oke. Jadi kalau pas ada musim air laut dingin begini berarti Bapak dong bisa mengejar rezeki ya? Pendapatan bisa sampai berapa? Ya pas-pas aja, tidak terlalu ya. Bagaimana perasaan kakak datang di? Senang ya. Senang ya? Jadi apalagi ini pas hari libur ya, baru bisa. Sekolah juga toh kan. Jadi pas juga toh datang berefreshing juga. Sambil menikmati alam. Dapat pulang bawa ikan. Banyak warga Alor juga memanfaatkan momen ini untuk bermain di tepi pantai sambil mencari ikan-ikan kecil yang mati. Dari Alor, Nusa Tenggara Timur, Dani Manu, iNews melaporkan.